buang-buangin ini ilmu orang, Iya. bantu-bantu orang yang mau bangkit pas meninggal gitu loh. Ya udah terjun ke hal mistis dari kerajaan Tembiagung. Nah, bakat memang ada. Ngaji sugih tadi cari kekayaan lah istilah orang kan, kesugihan. Baru datang minyak-minyak, datang sendiri, pusaka-pusaka datang sendiri. Oh, datang termasuk sendiri. yang di belakangnya. Menikah dengan orang sebelah. Kalau abang mau ketemu bakar dupa, panggil Datu Manyan, datang dari belakang rumah besar, setinggi pohon kelapa gitulah, istilahnya gundurwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikayat Malam, teman-teman. Jadi ini kebetulan malam Jumat ini, Pak. Malam Jumat. Jadi tapi kayaknya kita belum ke lokasi-lokasi angker dulu malam ini. Iya, malam ini kayaknya kita lebih fokus podcast aja gitu. Iya, rencananya podcast saja. Jadi malam ini ada bintang tamu spesial nih, teman-teman. Jadi bintang tamu ini berkaitan dengan Fadli sebenarnya. Siapa tuh? Tapi kayaknya dari thumbnail pasti teman-teman sudah tahu nih, Pak. Dari thumbnailnya mungkin sudah bisa tebak ya. Sudah bisa tebak pasti. Jadi kenapa ada kaitannya sama Fadli? Mungkin langsung Fadli lah jelaskan gimana. Oke, jadi malam ini kita spesial malam Jumat ini kita podcast. Tapi malam ini spesialnya kita podcastnya dengan salah satu sepupu saya. Nah, sepupu saya yang ada di Banjarmasin. Mungkin teman-teman sudah pada tahu namanya Kamaru Al Hadis. Nah, dia punya channel YouTube juga namanya Skeror. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol santai sama beliau terkait mungkin yang lalu kita pernah ada buat video ya, Fer ya? Iya, sebenarnya videonya sudah lama, Pak. Videonya sudah lama, teman-teman. Jadi sudah lewat jauh berapa bulan ke belakang lewat. Cuman Kamaru ini sempat nontonlah video itu di Fadli Cerita. Jadi di video itu ada sedikit terkait lah tentang latar belakangnya keluarga Fadli, keluarga dari kami. Sempat dipromot juga sama Kamaru. Akhirnya view-nya lumayan naik tuh. Lumayan naik video beberapa bulan yang lalu. Jadi malam ini kenapa kita ada bintang tamunya dari Kamaru lagi, mau sedikit flashback lah tentang cerita itu, terus hubungannya dengan Fadli ini juga. Betul. Nah, jadi nanti lengkapnya bakal kita ulas malam hari ini ya, Per ya. Iya. Nah, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita kenalkan saja. Malam hari ini kita bersama Abang Kamaru dari Skeror. Halo, Bang. Halo, Bang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih malam Jumat? Malam Jumat seru sih. Seru. Belum ada video malam gini. Iya. Udah upload sih tadi. Oh, barusan habis upload. Berarti selesai dari sini langsung nonton nih, Pak. Langsung nonton. Nah, jadi malam ini kita sudah spesial bersama Kamaru Al Hadis. Dia merupakan sepupu saya, sepupu sekali, Per. Sepupu sekali. Nah, jadi beliau ini sekarang domisili tinggalnya di daerah Banjarmasin, tepatnya di Kota Amuntai. Di Kota Amuntai. Nah, dan tempat tersebut merupakan kampung saya juga. Betul ya, Dek ya. Jadi saya manggilnya Abang. Manggil biasa kalau di YouTube Kamaru dipanggil Abang. Nah, tapi kalau posisinya saya sekarang saya abangnya nih. Jadi dia saya panggil Adek. Iya. Adek kalau saya apa nih? Abang juga nih, Abang Kamaru nih. Nah, jadi kita langsung aja ya. Nah, jadi kita sebenarnya kemarin sudah sedikit mengulas aja, Kakak ada cerita kemarin ya terkait histori keluarga kita yang ada di Amuntai. Nah, artinya di sana sempat ada tagline yang sempat dipromot sama Ade Iis kemarin, Ade Kamaru ya maksudnya. Panggilannya juga kadang Iis, kadang Kamaru ini, Per. Oh, gitu. Nah, jadi kemarin sempat dipromot juga tagline-nya di sana bahwa saya punya paman. Nah, paman saya itu adalah bapak dari adik saya ini, Kamaru. Dan beliau semasa waktu masih hidup itu memang
maksudnya itu sering menolong orang. Nah, tapi menolong ini dalam tanda kutip, menolong orang dalam hal pada saat dia meninggal, kemudian tidak bisa, dalam kata lain mungkin tidak bisa mati dengan tenang gitu, tidak bisa mati dengan tenang. Nah, jadi paman saya ini bapaknya Ade Kamaru yang seringkali untuk membantu supaya orang tersebut bisa meninggal dengan tenang gitu. Nah, artinya mungkin kita tahu mungkin menggunakan mungkin pada saat hidup orang tersebut menggunakan apa ya, mungkin ya ilmu hitam, ilmu kebal segala macam seperti itu. Nah, jadi kita malam hari ini langsung bersama sepupu saya. Nah, sebelumnya kita coba minta Ade Kamaru untuk menceritakan historical dulu. Gimana sih keluarga kita ini? Gitu. Mungkin kalau saya cerita masalah histori keluarga kita ya, Bang ya. Karena kan yang kebetulan dibahas ini ya almarhum Bapak nih kan. Betul. Nah, jadi mungkin aku bakalan sedikit ceritain dulu background Bapak dulu gitu loh, kenapa bisa sampai punya kerjaan buang-buangin ini ilmu orang, bantu-bantu orang yang mau bangkit pas meninggal gitu loh. Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu background paman atau bapak saya itu loh. Iya, paman. Karena mungkin kalau orang sekarang kan, kalau pola pandang, pola pikir orang kalau masalah hal-hal mistis, orang mikir, wah dukun nih. Iya, betul. Iya kan, pasti kesannya negatif gitu loh. Nah, jadi mungkin saya ceritain dulu background-nya bapak itu dulu. Jadi di keluarga kita itu, Bang, dulu dari kakek kita itu apa ya istilahnya, bukan orang dari yang berada gitu loh. Jadi orangnya sakit banget. Keluarga kita dulu itu miskinnya luar biasa dulu. Lagi zaman-zaman bapak waktu masih kecil gitu. Kalau nggak salah, kalau zaman ini, zaman masih sebelum perjuangan ya, sebelum merdeka kalau nggak salah ya, Dek. Iya, sebelum. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Nah, jadi kakek kita dulu itu emang orang sakit, makan aja sekali sehari gitu loh. Itu pun kadang kalau nggak ada ya udah, karena kakek dulu kan kerjanya cuma tukang cukur. Kakek jadi dulu iya, kakek kita dulu tukang cukur, Bang. Tapi beliau sebenarnya di sisi lain ulama. Beliau nggak mau nyukur orang kalau nggak orang itu apa ya istilahnya ya. Jadi beliau itu sekalian nyukur orang, sekalian tausiah gitu loh, kayak istilahnya ceramah gitu. Kalau orang nggak mau dengerin, besok-besok dia nggak mau nyukurin tuh orang lagi. Nah, begitu. Jadi dulu kan anak-anaknya kakek itu ada beberapa orang ya, keluarga Acil tuh ya. Kalau nggak salah itu yang pertama almarhum Abah kan, paman. Ya. Nah, yang kedua paman Ijai. Ijai. Nah, yang ketiga itu kalau nggak salah Busu Amas. Amas kah ya? Yang keempat mama, kakak. Nah, yang kelima itu paman Malik. Yang keenam paman Idi, yang ketujuh almarhum Acil Alo. Nah, jadi 7, 8 tadi ya? 8 ya? 8 saudara itu sakit semua. Jadi dulu itu bapak itu karena nggak tega lihat adik-adik nggak bisa sekolah, makan jarang, buru-buru sekolah baju aja nggak ada gitu loh. Nah, jadi dulu bapak itu karena lihat adik begitu, makanya dia cari cara gimana caranya bisa kasih makan adik-adiknya. Nah, jadi dulu itu karena memang pencarian susah, kerjaan nggak ada, ya udah terjun ke hal mistis. Jadi dulu almarhum itu ngaji sugih. Kenapa, Dek? Ngaji sugih. Oke. Tapi jadi dulu Kamaru itu memang beliau itu memang ada bakat mungkin sebelumnya, atau memang didapat dari proses belajar tadi? Sebenarnya bakat udah ada karena kita dari keturunan kan, dari Kerajaan Tembiagung. Nah, bakat memang ada. Dan juga dulu almarhum bapak itu memang orangnya suka berguru, kemana-mana berguru. Ya. Nah, mungkin
mungkin dapat dari guru-gurunya atau memang ya dikasih tahu dari orang-orang sebelah mungkin. Yang pasti dulu pertama kali dia terjun ke hal mistis itu gara-gara ngasih makan saudara-saudaranya, adik-adiknya, demi ngasih makan saudara-saudaranya itu dulu. Karena zaman dulu memang susah, susah. Sangat susah. Iya, susah. Akhirnya kan gak tega lihat adik-adik nggak makan kan. Jadi dulu adik-adik disuruh sekolah, almarhum bapak itu malah nggak sekolah, dia kerja jual kayu sampai sampingan kalau malam ngaji sugih tadi, cari kekayaan lah istilah orang kan, kesugihan. Nah jadi setelah itu lama-lama mungkin nggak tahu juga ya, cukup berada. Setelah itu, nah baru yang hal-hal seperti itu ditinggalin. Oh ya sorry, sebelumnya juga pas waktu perang. Nah pas waktu perang itu juga emang udah ke hal-hal mistis kayak kekebalan, kayak untalan. Itu udah nggak bisa diceritain lah, udah mendarah daging banyak lah pokoknya dulu. Karena emang memperjuangkan keluarga kan, menjaga keluarga. Belanda dulu kan ya suka bawa-bawa orang, apalagi kalau sudah cantik ya dibawanya gitu. Iya betul. Nah jadi setelah itu ya baru ke pesugihan setelah merdeka ke pesugihan. Habis itu menikah. Nah habis menikah ini udah ninggalin hal-hal begitu, tobat. Setelah menikah. Iya, setelah menikah naik haji, nggak tahu dapat hidayah atau gimana, itu tobat ninggalin hal-hal kayak gitu, baru beliau pindah ke amaliyah. Ya. Amaliyah. Jadi beliau itu biasanya kalau habis pagi, habis sholat subuh itu nggak bisa diganggu sampai sekitar jam 10 gitulah. 10 pagi. Dia wiritan gitu. Wiritan. Amalan-amalan kayak gitulah. Nah, sampai setelah itu dia wiritan, mungkin penuntasan dan sebagainya, baru datang minyak-minyak, datang sendiri, pusaka-pusaka datang sendiri. Termasuk yang di belakangnya. Iya, datang sendiri. Kalau orang kan biasanya minyak bikin sendiri, merabun sendiri, bikin sendiri. Kalau dari yang punya paman ini atau punya bapak ini nggak ada yang dibikin. Nggak ada yang bikin, bahkan dulu banyak, satu lemari. Dari yang mulai darah orang dibunuh, buntalannya nggak bagus, satu lemari banyak dulu. Deh ya. Tapi habis bapak meninggal dulu separuh minyak ini dibuang di Sungai Mahakam. Jadi yang tersisa cuma sekitar 13 kayaknya, 13 minyak yang ditinggal. Nah terus Kamaru pernah dengar enggak? Nah kalau enggak salah abang itu pernah diceritakan sama mama kan. Nah kebetulan mamanya saya ini saudara dari itu adik keempat. Adik keempat ya. Nah jadi pernah dengar enggak cerita di keluarga kita itu memang pernah ada entah itu dari keluarga almarhum Kai atau almarhum nenek. Nah, yang mereka itu menikah dengan orang sebelah. Kemudian enggak tinggal sama-sama. Pernah dengar enggak cerita itu? Itu namanya kalau di keluarga kita Datumanyan. Kalau abang mau ketemu Bakar Dupa, panggil Datumanyan. Datang ya kan? Jadi ceritanya tuh begini bang, itu bukan saudara dari bapak-bapak kita, tapi itu saudaranya kakek. Saudara kakek, betul. Jadi adiknya kakek itu loh, dia dulu perempuan. Jadi perempuan ini, adiknya kakek ini kena penyakit. Ya, betul, kena penyakit. Istilah orang sekarang ya kayak penyakit menular gitulah, mungkin kayak apa ya? Intinya penyakit kulit dia menular. Iya. Karena zaman dulu kan ya obat-obat susah, rumah sakit nggak ada, jadi diisolasi ke hutan. Diasingkan ke hutan. Jadi dulu kakek itu bikinin ladang tinggi, ladangnya itu ya biar nggak ada hewan buas dan sebagainya, disuruh tinggal di situ. Kayak makanan itu udah dibekali gitu loh. Misalnya ini cukup 1 minggu atau ini cukup 1 bulan. Nah jadi setelah itu karena penyakitnya ini kan diasingkan, tahu-tahu kurang lebih 1 minggu atau sekitar 1 bulan gitu, Acil Amas cerita atau tante cerita, itu balik ke rumah
badan gemuk, sehat, makin cantik. Yang kecil tadi nih. Tadi Saudaranya almarhum kaki. pas pulang itu ya. Pas pulang. Iya, yang tadinya badan kurus kering, makan gak terlalu ini, badan udah koreng-korengan gitu loh. Nah, tahu-tahu selama 1 minggu doang, kalau nggak salah Acil Amas itu cerita 1 minggu, sekitar 1 minggu doang, balik udah gemukan badan, udah makin cantik, bekas-bekas ini, istilahnya jangankan bekas lukanya, bekas ininya aja nggak ada lagi, pokoknya licin, udah bersih. Mulus. Nah, jadi ya orang dulu kan mungkin mikir mungkin sembuh gitu doang kan. Nah, jadi abis itu tahu-taunya ngomong sama orang tua datu kita ya, ceritanya ya. Ngomong sama datu kita kalau dia mau nikah, katanya mau nikah sama orang. Nah, jadi abis itu mau nikah, ya sudah, kalau orang dulu kan nikah nggak ribet, istilahnya biar kata orang tua, ya udah silahkan nikah, ya udah datang akad nikah selesai gitu kan. Nikah selesai, lalu dikasih tahu ini laki-lakinya ini emang wujud manusia, wujud manusia, ganteng, datang ke rumah kan, ke rumah kakek kita dulu kan, fotonya gagah, ganteng, datang dinikahkan di sana, abis itu pulang. Ceritanya ini pulang ke rumah laki-lakinya. Mbak, ceritanya pulang ke rumah laki-laki sebenarnya kembali ke hutan ya? Kembali ke hutan. Memang dulu kan masih hutan-hutan, rumah masih satu-satu gitu loh. Nah, jadi dikasih tahu sama si anak, nanti Bapak kalau mau ke rumah, jalan aja, masuk hutan ini, jalan ini terus aja, katanya kalau ada ular besar, kalau ada binatang buas di samping nunggu, jangan dipeduliin, pokoknya lurus aja. Di sana emang biasa hewan-hewan buas begitu, kata si anak ini kan. Iya. Menjelang udah menikah, ini si anak juga udah ceritanya ke rumah si laki-lakinya. Lalu si orang tua ini atau datu kita ini mau ke sana menjenguk si anak. Sorry, halat dulu ya. Jadi sebelum itu disampaikan juga, kata si anak, kalau mau ke rumah nanti bawain ya ayam ini. Sudah dikasih titipan lah. Ada pesan sebelum ke sana. Aku ada lupa Acil Amas itu ceritanya gimana ya. Pokoknya ayam apa raja apa ya namanya ya. Pokoknya ayam jenis tertentu lah. Ayam, iya kakak Suhajo mendengar, cuma lupa sudah ayam apa ya? Iya, ayam jago jenis tertentu, habis itu diikat sama rotan. Habis itu bawa apa lagi ya kemarin itu. Pokoknya intinya ayam itulah, ayam hitam, sejenis ayam hitam itu diikat pakai rotan, dibawa gitu loh. Udah dipesenin kalau mau ke rumah. Karena ini kan kalau orang tuanya mau ke rumah anaknya ini kan otomatis ke rumah jin. Jadi dinikahi jin. Karena dinikahi jadi tadi. Bawa istilahnya sesajen ayam gitu loh, biar bisa tembus. Iya. Tapi datu kita belum sadar, belum ngeh ke sana. Jadi ya udah dibawa ayam, disusul ke rumah si laki-lakinya ini, jalan terus. Nah, jadi ceritanya itu lihat ular besar di sebelah jalan kayak drum gitu loh. Lihat harimau, macam-macam lah. Tapi karena dipesenin anak, gak usah dipeduliin, tetap terus jalan tetap. Akhirnya di tengah hutan ketemu rumah besar banget. Rumah besar banget di tengah hutan. Nah, lalu ya udah ketemu sama si anak perempuan, tapi si laki-lakinya nggak ada. Udah ketemu, habis ketemu ngobrol-ngobrol, si anak perempuan yang di tengah hutan itu kan? Iya, di rumah di tengah hutan. Iya, yang ke hutan. Nah, habis ngobrol-ngobrol, si anak ini mau ini ngasih sama datu kita apa namanya, jenar kunyit ya. Kunyit. Mau ngasih kunyit satu wadah besar gitu loh, kayak istilahnya kalau sebutan orang Banjar jintingan. Jinting. Satu jintingan itu, tapi kada datu ngapain dikasih banyak-banyak, kami pun punya kunyit, nanam kunyit juga katanya. Nggak mau, nggak diambil. Nah, habis itu nggak lama datang dari belakang rumah besar, setinggi pohon kelapa gitulah, istilahnya gundurwo. Ya, datang ke rumah yang pondok tadi. Iya, jin. Iya, istilahnya jin datang setinggi pohon kelapa gitulah. Datang hitam, sontak si datu kita ini kaget.
lari, habis itu lari. Terus si anaknya ini bilang, "Bah, abah," katanya, istilahnya kan bahasa Banjar, ayah gitu loh. "Kenapa kalian lari? Kan kalian udah janji gitu loh. Ini kan anak kalian udah nikah, tapi tetap lari karena takut." Iya. Terus lari, dan setelah itu nggak pernah lagi ketemu rumahnya, nggak pernah lagi ketemu si anaknya setelah itu. Berarti itu hitungannya ya kita panggil aja mungkin apa ya kalau kita Iya, panggil saudaranya almarhum Dakai ini. Ya, nenek. Nenek Nenek juga. Nenek juga, iya. Berarti nenek kita ini dia sebutannya itu Datumanyan tadi. Iya, Datumanyan. Nah, itu emang ada dalam sejarah di keluarga kita. Bukan cerita bohong-bohong. Orang tuanya yang masih hidup masih bisa cerita. Jadi Karena kan biasanya di keluarga kita dulu kalau sudah ngumpul nih, pasti cerita hal-hal kayak gitu, dan mereka ceritanya kompak semua. Kalau tante-tante kita ini kan kalau cerita cuma satu orang ya mungkin masih bisa dianggap ngarang kan. Iya. Kalau ini Tapi ceritanya kalau ini ngumpul sama versinya. semua keluarga memang tahu. Tahu. Berarti, Karena emang diceritain turun temurun gitu loh. berarti secara tidak langsung ya kita dengan apa misalnya Datumanyan tadi punya anak, anaknya itu masih ada raitan keluarga gitu kan? Iya, masih ada. Ya, ada. Bahkan kemarin Bang, aku pas ke Banjarmasin itu ada catatan-catatan almarhum gitu, nah almarhum Bapak. Catatan cuman agak sedikit susah dibaca sih karena tulisan orang dulu gitu, nah kayak tulisan berait ya namanya ya. Berait. Nah, jadi di situ masih ada catatan-catatan ilmu gancang, ilmu memanggil Datumanyan. Ada. Ilmu memanggil keluarga ini ada juga yang lain dari itu. Jadi di catatan itu Kak, cara manggil Datumanyan itu yaitu tadi bawa ayam yang ini raja apa ya lupa namanya, ikatannya pakai bamban, pakai hotan gitu loh. Nah, kemudian kita sebelum kita melanjutkan ke paman tadi ini almarhum paman Bapak Ading Kamaru kan. Sebelum kita lanjutkan cerita ke sana, kita maju dulu ke depan, kita coba ulas apa sih hubungan kita dengan Candi Agung. Ya, karena begini Pak, sebenarnya setelah Candi Agung ini aku pernah dengar sebelumnya. Jadi sekedar tahu itu kayak mungkin kalau zaman sekarang itu tempat wisata mungkin. Ya. Sekedar itu aja sampai di situ. Nah, jadi sepengetahuanmu Candi Agung tuh cuma cagar budaya. Tempat wisata. Sebelum Padli cerita. Setelah Padli cerita itu ternyata di sana itu bekas kerajaan ya. Iya. Nah, bekas kerajaan. Disitulah maksudnya jadi kayak ada ketertarikan, sempat searching juga tentang Candi Agung, lihat sejarahnya gimana. Ternyata di sana memang peninggalan kerajaan di Muntai. Banjar juga. Nah mungkin coba Ade Kamaru jelaskan lah, maksudnya keterkaitan keluarga kita dengan Candi Agung dulu. Iya. Nah jadi kalau di kerajaan Candi Agung itu kita memang ada keturunan darah Kak. Jadi istilahnya misalnya ada Raja Pangeran Suryanata nih, kan ada keluarganya misalnya anak gitu loh. Iya betul. Nah jadi dari kakek kita itu ada darah kerajaan dari situ, dan kalau memang orang mau bukti bisa kita buktikan, asal dia juga murni keturunan, dia ada cirinya. Kemarin juga pas betulnya. Iya, kemarin juga pas di Banjarmasin orang ini keturunan juga. Jadi pas itu dia masuk sama istilahnya berasuk ya. Ya, berasuk. Istilahnya yang orang candi dipanggil sama dia, dikasih masuk, dia melihat aku gitu loh, memperhatikan benar-benar, oh ini ada hubungan darah, ini ada bau darah keturunan, dia bisa tahu. Tapi kalau memang keturunan asli. Tapi tapi kalau keturunan candi ini, apakah waktu itu mereka sudah beragama Islam di sana? Belum ya kalau tidak salah. Nah kalau kerajaan candi ini sejarahnya Kak emang Hindu. Hindu. Ya pecahan kerajaannya itu ada kerajaan Daha. Nah itu pecahan dari kerajaan candi juga.
Hindu dulu, tapi mungkin kita nggak tahu ya beberapa tahun kemudian itu Ya, udah masuk Islam kah? Aku pernah dengar katanya udah di pemerintahan Pangeran Suryanata itu kalau nggak salah Islam sudah masuk. Islam ya betul. Islam udah masuk katanya. Nah, jadi kalau dari segi agama kita belum tahu, tapi inti sejarahnya itu Candi Agung ini kerajaan Hindu. Ya. Pura sebenarnya Kak. Pura. Jadi tempat orang ibadah sebenarnya. Tapi ini posisinya di atas gunung ini. Kalau pura kan Hindu biasanya agak di atas gunung. Ini kan aku belum pernah lihat langsung ini maksudnya. Kalau dulu gunung. Oh, Nah, dulu gunung. banyak. Kalau zaman dulu gunung, tapi mungkin karena udah kelamaan tanahnya turun, candinya dulu terkubur kan, turun gitu loh. Jadi nggak ada gunungnya lagi. Nah, kemudian begini, berarti kalau seandainya dari keluarga kita ada keturunan, Fer ya, Iya. dari keluarga kami ada keturunan, nah otomatis keturunan ini kan yang seperti dibilang Ade Kamaru tadi, dari anak-anaknya ke Raja Suryanata tadi kan. Ya, Pangeran Nah, berarti kita nggak pernah tahu siapa-siapa aja keturunan-keturunan yang lain lagi masih banyak gitu kan, Iya. selain kita. Iya, masih banyak. Karena anaknya kan sudah beranak pinak nih bahasanya begitu kan. Iya. Nah kemudian pernah dengar enggak maksudnya cerita bahwasannya pernah salah satu sepupu kita, sepupu kita mungkin kita sebut aja ya namanya Kak Aji. Nah, tapi ini cerita ini dapatnya dari orang tua juga. Nah, waktu dia masih kecil, umur kira-kira 4 tahun, tengah malam dia bangun, terus dia lari ke candi. Nah, sampai di candi itu dia berdiri di atas seperti singgasana, terus dia memimpin pasukan. Pernah dengar enggak cerita itu dari orang tua, Dek? Itu udah nggak asing lagi di telinga. Nah, Dari ibu cerita, dari bapak, dari saudara-saudara, bahkan dari orangnya langsung. Karena kan Kak Aji ini kan kakak dari saya gitu loh. Dan juga udah deket banget. Nah, jadi sebenarnya dulu tuh gini Kak Aji itu kalau di keturunan itu senderan. Lampiran lah. Nah, senderan itu misalnya kayak orang sebelah ini mau menyampaikan apa ke keluarga kita, dia ke sama Kak Aji ini. Oh, perantaranya. Nah, itu dia. Jadi pada waktu dulu itu karena emang waktu kecil indera keenam gak terkontrol juga, jadi tengah malam itu sering pas tidur orang candi ini datang ke rumah, ngajak main, ngajak ke kerajaan gitu loh. Padahal sebenarnya Kak Aji itu nggak sadar, malam-malam jalan ke candi, malam-malam lari ke candi sampai paman-paman masih hidup. Paman Malik Nah, itu mengejar tuh. Paman Malik mengejar tuh sama bapak Paman Ramli. Iya, Paman Nah, Ramli. itu saksi. Iya, itu saksi mata tuh yang ngejar sampai ke candi. Jadi itu Kak Aji pernah datang ke Berau juga? Pernah datang ke Berau. Pernah datang. Kemarin sempat datang ke sini ya, Dek ya. Iya. Pernah ke Berau. Sedikit cerita aja, Fer. Nah, Dek, jadi kemarin beberapa kali kami sama Ferdi penelusuran. Nah, kami kan setiap kali penelusuran ya kebetulan Ferdi juga punya kalau kita bilang itu punya keturunan juga dari orang sebelah. Kemudian dia juga punya ya kelebihan lah kayak gitu, Dek. Nah, jadi setiap kali kami penelusuran, kami itu pasti melakukan mediasi. Nah, mediumisasi bahasanya. Nah, pernah ada mediumisasi ya, Fer ya? Hampir 2 kali. Kakak itu selalu tanya, abang tuh selalu tanya dengan yang dimediumisasi. Lihatkah siapa yang gampiri saya, yang ikut dengan saya, yang ikut ya, Fer? Yang ikut. Pertama itu, nah pada saat ditanyakan, yang bersangkutan dua kali mediasi ini selalu menyampaikan keturunan. Ya. Katanya dari kerajaan. Seperti itu aja. Cuma begini mungkin bisa kita kasih tahu juga, maksudnya yang masuk waktu itu memang orang yang bisa dibilang itu ada keturunan kerajaan juga. Keturunan kerajaan. Yang masuk keturunan kerajaan. Jadi waktu dia ngeliat itu dia cuma ngomong dari keturunan kerajaan sebelah. Nah, ngomongnya cuma seperti itu. Itu beberapa kali memang. Nah, kemudian pada saat kakak tanya lagi dari mana, dia bilang dari Banjar, katanya begitu. Berarti dia udah tahu ya kan? Pada saat itu. Jadi Kak, kalau keturunan kita
itu nggak bakalan bisa nyari nama, nggak bakalan bisa, karena sifat dari orang kerajaan ini tertutup, rahasia. Oke. Jadi kalau kayak punya aku, kayak yang ikut sama aku aja, paling dia bilang Kak, Tumenggung dari kerajaan Daha, misalnya Patih dari kerajaan Candi Agung. Dia memang sengaja, mereka memang sengaja menyembunyikan identitas kayak gitu, karena dulu Kak ada sesuatu yang memang harus disembunyikan. Berkaitan dengan penjajahan, peperangan. Jadi identitas itu harus dirahasiakan sampai sekarang. Jadi kita nggak bisa nyari tahu ini yang ini siapa sih yang ikut sama kita, namanya siapa. Kalau memang kakak tadi belajar, misalnya nyari pendamping misalnya di gunung atau ngambil pendamping dari hutan, itu mungkin kakak bisa dapat nama. Tapi kalau dari kerajaan kita mau nyari tahu namanya nggak bakalan bisa. Iya, berapa kali mediasi nggak pernah bilang ya, Pak? Nggak pernah bilang. Iya. Selalu bilang keturunan. Habis itu yang bilang satunya lagi dari kerajaan, katanya gitu aja. Nah, ini Ya, mereka memang menyembunyikan, Paling biasanya ya itu tadi kayak Tumenggung itu istilahnya kayak kalau istilah kita sekarang kayak kepala desa gitu loh, kayak derajatnya jadi kasih tahu. Nah, sempat ada juga nih cerita. Nah, kebetulan kan aku ini Banjar juga, Pak. Kayak dari Pelehari merantau ke Berau juga. Jadi sempat pernah ada cerita juga memang karena terkait penjajahan tadi. Kakekku nih, Pak, itu sempat malah nama aslinya itu hilang mungkin bisa dibilang. Jadi kita itu cuma tahu sampai sekarang ini cuma kayak panggilan sampai nama aslinya beliau itu aja. Dari KAI ini juga udah pernah tahu juga apa, karena bilangnya disembunyikan nama asli beliau itu. Nah, sempat berarti kan maksudnya memang di Banjar itu ada mungkin budaya seperti itu karena penjajahan tadi. Iya. Iya. Karena penjajahan, karena perang saudara. Iya. Jadi dulu memang ada antara kerajaan sama kerajaan berperang. Jadi nama asli itu dirahasiakan biar orang nggak tahu. Kalau sudah misalnya nama kita udah tersebar, wah ini orang sakti nih, ini udah misalnya udah mau obrak-abrik kerajaan ini nih, pasti dicari. Jadi emang dirahasiain dulu karena memang kejayaan kerajaannya itu masa-masa perang. Kayak gitu, karena dulu orang Belanda suka mengadu domba gitu loh, kalau misalnya dia berpihak sama kerajaan ini, nanti kita serang kerajaan ini, kami bantu, kayak gitu loh. Makanya kerajaan Candi Agung ini dulu pecah karena Belanda. Pecah karena Belanda, karena orang dalam juga. Berarti makanya ada pertumpahan darah kan. Ada ini telaga darah ya. Telaga darah. Di Candi karena ada adu domba di dalam kerajaan. Jadi setelah itu dirahasiakan semua. Orang-orang pentingnya itu dirahasiakan. Dari kerajaan, rajanya siapa, patihnya siapa. Makanya di keluarga kita kalau nyari keturunan, misalnya dipanggil nih, masuk dari keturunan, tanya nama nggak bakal bisa dia ngasih tahu. Paling dari ini, kerajaan ini, kayak gitu doang. Begitu. Kecuali kakak tahu sandi khususnya. Kita di keluarga kita itu punya sandi khusus kalau mau manggil. Yang gempiran keturunan sama kita tadi kan? Iya, ada kata istilahnya itu ada mantra tertentu baru dia bisa membuka semuanya rahasia-rahasia gitu loh. Misalnya kalau kakak mau masuk sama keturunan kita, misalnya di awal itu mesti